Astagfirullahaladzim, memang lo orang ngantuk buat absen. Udah buat absen malah dikunci grupnya. Berarti semalam nggak ada kunci ya? Yang kunci siapa? Fani. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, tayyib. At-talibat iftahna asy-syashah. Arini wujuhakun. Naam. Likai anzur, ya. An anzura kaifa isti'dadakun an tastami' ad-dars. Wa sa'anzur kaifa wujuhakum ba'dal usbu'. Hal minkunna tataghayyar yataghayyar wujuhakun syakira laisa kama syakira fi usbu'il amsi. Mungkin au raha laisa kama raha fi usbu'il amsi. Tatagayyarat wajhaki mungkin. Nah, Hania Salma aina anti? Naziha Lutfiyah, Kesuma Arum, Nur Hidayah Ramadhani. Ya, tafaddal. Man minkunna satadfa al-hadis al-khamis wa thalathin au ar-rabi' wa thalathin. Man yasta'id, man tasta'id an tadfa al-hadis. Ma fi ghairu ahad minkun lam tahfazna. La ba'sa. Ya, Atira, tafaddali. Hadis ke-35, larangan saling mendengki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay' ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuruhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa bashir ila sadrihi thalatha marra. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu muslim. Kullu muslimi ala muslim haram wa maluhu wa 'irduhu, rawahu muslim. Mumtazah. Lakin sa'uhsin al-qira'ah. Kullul muslim 'alal muslimi haram laisa haram. Naam. Thumma wa yushiru ila sadrihi laisa wa bashiri. Naam, ahsanti mumtazah. Man ba'daha? Anazah. Naam, Syakira, tafaddali. Hadis ke-35, larangan mendengki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Fakunu ibadallahi ikhwanan.
al muslimu akhul muslim la 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 yazlimuhu la yazlimuhu wala yakhduluhu wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru sadrihi ila sadrihi salata marratin. Bihas bimri'in min syarri an yakira akhahul muslim. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahul Muslim. Nah, barakallahu fiik, mumtazah. Man? Ade nanti ya. Ade, aina anti ade, Agina Humairah, Nur Misbah, Raha ya. Naam, tafadhali Raha, iqra'i. Larangan saling mendengki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Naam. Wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Iya. Wa yushiru ila sadrihi talata marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Naam, hasbuk ya. Hasbuna mudafa'atul hifzi lil hadits. Insyaallah sanastamir fil ikhtibar fita ba'dal utlah Idul Fitri ya. Ba'da al-utlah Idul Fitri nahnu nadkhul ilal madrasah mubasyaratan al-ikhtibar. Mubasyarah al-ikhtibar insyaallah. La budda min kunna an tadfa al-hadith min al-hadith al-thalith wa thalathin wal rabi' wa thalathin wal khamis was sadis wa thalathin insyaallah. Nam nabda al-hadith unzurna asyashah. Al-hadith as-sadis wa thalathin. Idza ladaikunna al-kitab unzurna al-kitab la ba'sa. Nah, hadis ke-36 ini hadis anjuran ya, atau rajin menolong, ringan tangan. Ini juga adab ya, min akhlaqil karimah. Tajibu ala kulli muslim an yakhlaqa bihadzal akhlaq ya. Wajib untuk kita seorang muslim memiliki akhlak ini. Di sini hadisnya panjang dan di setiap potongan-potongan hadisnya terdapat akhlak-akhlak, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Dari sini kita semakin yakin ya, yang mana ada hadis Rasulullah mengatakan salah satu penyebab terbesar memasukkan seorang hamba ke dalam surganya adalah akhlakul karimah. Akhlak karimah dapat memberatkan timbangan seseorang. Begitu mulianya kedudukan akhlak al-karimah. Bagi kita wanita-wanita muslimah ya, yang kalian yang telah diberikan Allah paras yang cantik,
fisik yang bagus. Nah, alangkah semakin indahnya jika kalian tambahkan kecantikan fisik kalian itu dengan akhlak al-karimah. Karena apa? Karena cantik fisik akan sirna dimakan waktu. Seiring waktu berjalan, cantik itu akan hilang. Tetapi akhlakul karimah tidak akan pernah hilang. Hatta kita tamut, hatta namut, hatta nahnu fil qabr. Ya, annasu fid dunya, annasu 'alal ard yadhkurun akhlaqana. Oh iya, si fulanah dulu yang sering bantu kita loh. Lihat, setelah dia wafat nggak ada lagi yang bantu kita. Senang ya dulu pas si fulana hidup kita sering dibantu. Kalau berbicara sama si fulana itu menenangkan hati, nggak pernah buat sakit hati. Masya Allah. Akhlakul karimah annas yadhkuruna fil ar hatta nahnu al mayyit, hatta nahnu fil kubur. Masya Allah. Nah, jadi akhlak al-karimah itu tidak pernah hilang. Nah, jadi lelaki ya, para pria yang menikahi seorang wanita hanya karena cantiknya saja, maka sungguh hati-hatilah kita wanita yang dinikahi, yang dipilih oleh seorang lelaki karena cantiknya kita. Karena di saat cantik itu telah hilang, maka lelaki itu tidak lagi suka. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Namun jikalau cantiknya yang telah Allah berikan kepada kita lalu kita tambahkan dengan akhlakul karimah, niscaya Masya Allah ya, walaupun cantik itu udah gak ada lagi, gigi udah gak ada lagi ya, kulit sudah keriput, udah gak bisa jalan misalkan, tetapi kita tetap akan terlihat cantik karena akhlakul karimah. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini yang pertama. Barang siapa man ya nafasa, menghilangkan, nafasa ini menghilangkan, melapangkan boleh, fa'ala yufa'ilu, idzan nafasa nafas, na'am, nafasa yunafisu, barang siapa yang melapangkan an mukmin, dari seorang mukmin, kurbatan, kesusahan, kesempitan. Kurbah ini mufrad am jama'? Mufrad. Iya, jamaknya ini dia kurob. Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin satu kesusahan saja dari kesusahan-kesusahannya yang di dunia, Masya Allah, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, niscaya akan Allah lapangkan juga darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Nah, inilah dia yang dikatakan kaidah al-jaza min jinsil amal. Allah membalas perbuatan kita sesuai apa yang telah kita lakukan. Kita nafasa, maka dibalas Allah juga dengan nafasa. Insyaallah. Jadi kalau kita menghilangkan saja satu kesusahan dari teman kita, dari saudara kita, gantinya akan Allah hilangkan pula kesusahan kita di akhirat. Satu kesusahan dibalas dengan satu kesusahan. Maka banyak. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, mungkin banyak orang-orang di luar sana kesusahan untuk mencari bukaan, kesusahan untuk membeli buka buat keluarganya di rumah. Nah, kita bantu 5 orang yang merasa lapang hari ini. Alhamdulillah ya Allah, ternyata kita dapat bukaan. 5 orang yang mengatakan, yang merasa lapang tentang
menu bukaannya hari ini. Berarti 5 kesusahan yang akan Allah angkat dari kita di hari kiamat, insyaallah. Nah, ini motivasi ya. Nih, karena memang kita ini fitrahnya itu suka hadiah, ya kan? Suka hadiah, suka diiming-imingkan hadiah, suka diiming-imingkan hadiah lah ya, kita namakan pemberian. Namun ini bukanlah hanya iming-iming belaka ya, tetapi ini merupakan janji Allah. Lalu waman yassara ala mu'sir, masya Allah, ini kebalikannya. Dan barang siapa, bukan kebalikan ya. Dan barang siapa yang memberi kemudahan, yassara, memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, mu'sir. Lalu jazanya apa? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, masya Allah. Allah akan beri kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Kalau tadi cuma di akhirat aja, namun yang kedua ini lebih tinggi lagi tahapannya. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, maka Allah beri pula padanya kemudahan di dunia akhirat. Kemudahan apa saja? Kalau kalian sebagai bos, kalian sebagai pimpinan, gak usah mempersulit. Beri kemudahan kepada bawahan. Kalau kalian seorang kakak, beri kemudahan kepada adik-adik kalian. Jangan, dek, kamar harus bersih kayak gini. Adik, jam 10 bangun begini, tugasnya ini. Si adiknya kesusahan, sedang dia lagi puasa, baru belajar puasa, sudah kena aturan sama kakak Syakiranya, jam sekian harus nyuci piring, jam sekian angkat baju, harus dilipat, kamarnya harus dirapikan. Dia merasa kesusahan. Maka setelah Syakira mengetahui ini hadis yassara, dia memberi kamu, dan yassiru, di hadis yang lain kata Rasulullah, yassiru, beri kemudahan, wala tu'assiru, jangan kalian mempersulit. Basyiru, dan berikanlah kabar gembira. Nah, kalau zaman sekarang itu diperbalik ya. Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah, waliyadzubillah. Nah, inilah dia yang menyimpang dari adab, dari akhlak yang diajarkan Rasulullah. Udah persulit aja. Selama kita bisa persulit ini masyarakat, persulit. Lihat, kita buat KTP sulit ya, mau urus ini sulit, apa-apa sulit, mau ke airport begitu urusannya sulit, masya Allah. Nah, semoga pimpinan-pimpinan kita, pemimpin yang di atas kita itu Allah berikan taufik. Nah, kalau kalian nanti di suatu hari ya menjadi seorang sultan, pemimpin di daerah kalian, nah, maka jangan lupakan hadis ini. Yassara ala mu'sir, niscaya akan Allah berikan kepada kita kemudahan di dunia dan akhirat. Bentuk kemudahannya apa yang ada di dunia? Bermacam-macam. Bisa dia mudah dalam urusannya, mudah dalam mencari rezekinya, mudah belajarnya, mudah menuntut ilmunya, mudah mengerjakan amal soleh. Nah, apapun itu bentuk kemudahan yang Allah berikan. Terlebih lagi di al-akhirah, mudah hisabnya, mudah siratnya, mudah melangkahkan kaki ke dalam surga, semuanya serba mudah, masya Allah. Nah, bersegeralah kita yassara ala mu'sir. Kemudian yang berikutnya, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Masya Allah, ini juga barang siapa yang menutupi seorang muslim, maksudnya apa yang ditutupi? Aibnya. Yang menutupi aib seorang muslim, al-jazanya pun sama. Satarahullah, Allah akan tutupi pula aibnya di dunia dan di akhirat. Insya Allah ya, Allah akan tutupi aib kita. Nggak ada orang yang tahu aib kita, keburukan kita yang selalu kita simpan-simpan, yang memang fitrah kita nggak mau orang tahu tentang keburukan kita. Kita berusaha untuk tutup, namun Allah kasih bantu. Allah permudah kita untuk menutup aib kita. Ini nikmat.
Dibandingkan seseorang yang sudah berusaha seapik mungkin, sebagus mungkin untuk menutupi aibnya, lalu dengan mudah Allah buka. Ada yang seperti ini, ada. Namun jeleknya lagi manusia saat ini membuka aibnya sendiri. Wala'iyatubillah. Lalu wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya di saat hambanya menolong saudaranya. Ini juga al-jaza min jinsil amal. Menolong maka akan dibalas dengan ditolong. Ini harus kita camkan, harus kita ingat dalam kehidupan kita selamanya, agar kita jadi seorang makhluk, seorang manusia yang dermawan, murah hati, pemaaf. Nah, di saat ada saudara kita yang berhutang kepada kita, dia berjanji bulan depan akan saya bayar. Ternyata di bulan depan dia belum punya uang, dia belum mampu untuk menggantinya. Yassara, mudahkan dia. Kasih dia waktu yang lain. Kasih dia limit tambahan. Atau bahkan kita kurbah. Atau bahkan kita nafas. Kita lapangkan, kita hilangkan. Ya sudahlah, kalau anti belum bisa bayar, saya anggap lunas, enggak apa-apa. Dengan harapan nanti di akhirat Allah akan hilangkan pula kesusahan saya. Di saat kita lapang, teman kita bilang, afwan saya belum bisa bayar hutang saya. Ternyata kita bulan ini lapang, ya enggak apa-apa, saya hilangkan. Kalau belum mampu untuk menghilangkan hutang saudara kita, ya sarfakot, kita mudahkan saja. Ya sudah, saya tambah waktu limit ya, enggak apa-apa insya Allah. Kalau kamu berniat untuk membayar, Allah akan mudahkan kamu untuk melunasinya, insya Allah. Nah, jika kita jadikan hadis Rasulullah SAW pedoman hidup, niscaya kita akan menjadi seorang hamba yang enggak tamak dunia, ya, yang enggak mau senang sendiri, yang enggak mau kaya sendiri, yang enggak akan susah melihat saudaranya senang. Sebagaimana yang di hadis ke-35 ya, al-muslim akhul muslim. Teman kita bahagia, kita bahagia. Teman kita senang, kita senang, karena dia itu saudara kita. Sebagaimana kita senang melihat saudara kandung kita bahagia, sebagaimana kita sangat menginginkan diri kita mendapatkan kebaikan, maka ketika melihat teman kita mendapatkan kebaikan, kita bahagia. Bukan malah hasad, dengki, lalu kurus kering. Kok kamu kurus sih, padahal kamu kan makannya banyak. Umi udah penuhi gizi kamu, 4 sehat 5 sempurna dari sahur dan buka, Masya Allah. Kamu kok kurus terus? Ternyata setelah ditilik-tilik dia hasad dengan saudaranya, dengan kakaknya yang dibelikan baju baru 10, dia cuma 1. Nah misal ya, contoh, wala'iyatubillah. Lalu ini hadis yang sering kita dengar, ternyata dia potongan dari hadis ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia maksud dalam menempuh perjalanan tersebut untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan berikan pula kemudahan baginya dengan perjalanan yang dia tempuh untuk menuntut ilmu itu, perjalanan yang mudah menuju surga. Jadi di hadis ini juga menjelaskan kepada kita, di potongan hadis ini, bahwasanya sesungguhnya kita ini sedang dalam perjalanan. Ya, kita ini enggak ada yang mundur, enggak ada yang berhenti, enggak. Kita terus berjalan maju. Terus berjalan maju menuju akhirat. Enggak ada yang mundur, enggak ada yang berhenti. Yang ada terus maju, tapi mungkin dengan keadaan yang berbeda-beda. Majunya melalui jalan yang lain. Majunya dia cari dengan jalan yang sulit, dengan jalan yang bukan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada yang berhenti. Semua kita
maju. Semua kita terus berjalan, dan perjalanan itu memang sulit. Perjalanan itu memang sangat sulit, bahkan sangat terjal. Akan tetapi ada caranya. Lihat, Allah Maha sayang kepada kita. Allah sangat menyayangi hambanya. Allah kasih cara. Mau mudah sampai di akhirat, mau mudah, kalau mau ini dia. Thoriqan yaltamisu fihi ilman. Tempuhlah jalan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Lalu pertanyaannya, yang kita sadar kalau kita ini sedang menempuh sebuah jalan yang semua kita berjalan gak pernah berhenti, kenapa kita masih malas untuk belajar? Kenapa kita masih malas pergi ke majelis taklim? Kenapa kita masih malas untuk mencatat sebuah ilmu? Padahal sesungguhnya kita sedang menempuh perjalanan yang mudah yang Allah sediakan untuk kita menuju akhirat. Masya Allah, lihat, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu, yang belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar kata Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Gak ada yang sulit. Mau masuk surga, tuntutlah ilmu. Mau masuk surga, berakhlaklah mulia. Mau masuk surga, bantulah saudara. Mau masuk surga, lapangkan kesusahan saudara sesama muslim. Masya Allah. Nah, hadis yang berikutnya insya Allah minggu depan ya, jika Allah masih kasih kita kesempatan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Dan ini semuanya yang telah kita artikan tadi, saat inilah waktu yang paling tepat untuk kita mengamalkannya. Kalau tidak di bulan Ramadan, kapan lagi? Bulan ini adalah bulan yang sangat mendukung ya. Allah suffidatis syayatin, Allah belenggu tuh syaiton-syaiton. Biar apa? Biar kita mudah untuk melakukan kebaikan. Kalau udah dibelenggu syaitan aja kita nggak bisa, kita sulit, konon lagi di bulan-bulan yang lainnya yang syaitan-syaitan itu nggak dibelenggu. Di bulan inilah pintu-pintu surga dibukakan. Artinya Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Pintu neraka ditutup. Di saat pintu neraka dibuka Allah, kita nggak bisa juga untuk masuk surga. Masya Allah, wal'iyadzubillah. Setiap malamnya Allah akan menyebutkan, setiap malamnya Allah akan menentukan fulan yang mana aja yang berhak masuk surga. Jangan sampai nama kita tidak disebutkan Allah. Wal'iyadzubillah. Mohon kita setiap hari di hari-hari ini agar dijadikan Allah termasuk nama-nama yang masuk surga. Jangan kita lewatkan. Jangan kita lewatkan. Kalau tidak di bulan ini kita memohon banyak-banyak, di bulan kapan lagi? Di bulan ini aja kita nggak sempat, konon lagi di bulan-bulan yang lain. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi bersemangatlah Ananda. Ini sudah hari ke berapa? Ke-15 ya? 15 Ramadan? Iya, ada yang bisa jawab? Iya. Ya, 15 Ramadan. Ada 15 hari lagi. Mungkin 15 hari yang lalu kita belum maksimal. Kita masih banyak lalai ya, namanya kita manusia ya. Di hari pertama semangat, 2, 3 masih semangat, 4, 5 udah aduh kok udah mulai capek lah. Nah, di hari ini kita maksimalkan. Allah masih memberi kita waktu 15 hari lagi. Nah, di saat ini kita harus memaksimalkannya. Kita niat dan kita berazam dengan sungguh-sungguh azam. Insya Allah akan Allah beri kemudahan. Allah tahu siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan di bulan Ramadan dan siapa yang tidak. Kalian sudah dewasa lah. Kalian ini sudah remaja-remaja yang menginjak dewasa. Nah, kalian itu sama dengan ustazah. Ya. Kalian tuh sama dengan ustazah, sama-sama malaikat kanan kiri terus mencatat, sama-sama diberi pahala jika melakukan perbuatan baik, dan sama-sama kita diberikan satu dosa jika kita melakukan maksiat. Jadi kita itu tidak ada bedanya. Nah, ustazah tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, silakan dihafal yang sudah
kita artikan ya. Kalau mau langsung semua juga tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya Kak.